Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah la yasriqul khair illallah. Bismillah, masyaallah la yasriqus su'a illallah. Bismillah, masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu. Rahim wa wahdina wa wafiqna ila tariqikal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadd lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was sahbi wal ali. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan senantiasa melimpahkan kepada kita hidayah, taufik, inayahnya lah hingga kita dapat berkumpul di tempat di kesempatan yang insyaallah penuh rahmat dan barakah ini, yang mana tidak lain dan tidak bukan kita berkumpul sejenak beberapa saat mendengarkan daripada ujaran-ujaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha kama sami'aha faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw amin sami'in aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, pastilah akan Allah berikan cahaya pada wajah-wajah orang-orang yang senantiasa mendengar daripada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar-ujar apa yang telah Rasul sampaikan, kemudian ia pahami, ia serapi, dan dia kemudian menyampaikan sebagaimana yang telah apa yang ia pahami, apa yang telah ia dengar. Kemudian boleh jadi kata Rasul, orang yang ia sampaikan lebih tanggap daripada yang mendengar. Nah, jadi kita berniatnya kalau mudah-mudahan apa yang sedikit apa yang kita kau tangkap, yang kau kita pahami, kita berniat untuk kita suatu saat kita sebarkan ya, kalau supaya kita tergolong dengan hadis tadi. Nah, barangkali ya kalau kita bisa menyebarkan tuh ya kada mesti harus berceramah juga ya, kalau bisa lawan keluarga atau apa aja kita ini SW status ya, daripada kita mulai status yang kada tapi bermanfaat, bisa jadi kita tulis di situ kalam-kalam hikmah ya kah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat itu semua kita tergolong dalam hadis tadi, dan Allah berkenan memberikan kita tergolong menjadi orang-orang yang terbaik ya kah, daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara doa-doa para salafus saleh itu mereka berdoa supaya menjadi orang-orang yang terbaik ya kah, daripada umat ini. Nah, di antaranya itu dalam qasidah-qasidah mereka bermunajat kepada Allah itu, Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Di antaranya Allah 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 kata mereka para salafus saleh itu, mereka berdoa kepada Allah supaya dijadikan Rabbi faj'alna minal akhyar, dijadikan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang pilihan yang terbaik. Kemudian salawat serta salam
juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga sahabat pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Menyambung daripada bacaan kita dari pekan yang sebelumnya, sampailah kita kepada bab sa'atu rahmatillah lihadil ummah bi fathi abwabit taubah. Sebelum memasuki bab tersebut, ulun sedikit mengulangi daripada hadis yang sebelumnya. Itu ada sedikit ulun tertinggal lah, tak khilaf mata jurang talihat ke bawah langsung tentang fadilah daripada umur yang panjang dalam keadaan Islam orangnya itu. Kemarin apabila sampai umur yang ke-60, maka Allah akan berikan rezeki kepadanya itu al-inabah ilaih, cenderung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya wa idza balagha sab'ina sanatan, nah ini yang tertinggal semalam. Apabila dia telah mencapai usia 70 tahun, maka ahabbathul malaikah. Allah akan berikan perintah kepada para malaikatnya ini supaya para malaikat itu apa? Ahabba, mencintai hamba-hamba Allah tadi yang sudah berumur 70 tahun. Nah, fi riwayatin ahlus sama, ya sama, maksudnya ahlus sama ya para malaikat maksudnya, akan mencintai orang-orang manusia muslim yang baik, yang menjalankan keislamannya dengan baik dan benar, agar mereka cintai oleh para malaikat itu. Nah, itu yang tertinggal semalam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuki kepada bab yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwar fid darin amin. Sa'atu rahmatillahi lihadil ummah bi fati abwabit taubah. Nah, ini merupakan sebuah kabar gembira dari kita, berupa sangat luaslah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, utamanya untuk umat ini. Dengan apa? Dengan Allah itu senantiasa membuka daripada pintu-pintu taubatnya. Wa min syarafi hadhil ummah wa fadliha ma ja'alahu Allah ta'ala laha min sa'ati abwabi rahmatih wa 'azimi tafaddulihi bi fati abwabi taubah wa targhibi fiha wal hathi 'ala mubadarah ilaiha. Dan setengah daripada kemuliaan ini umat dan keutamaannya, yaitu Allah telah jadikan untuk umat ini daripada luasnya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Dan betapa agung dan besarnya karunia Allah itu, dengan Allah senantiasa membuka daripada pintu-pintu taubatnya. Dan senantiasa Allah juga targhib, menghimbau, menganjurkan kepada umat untuk senantiasa, kita ini senantiasa apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili." Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa yabsut, ya, membuka tangannya. Nah, membuka tangan ini maksudnya bukan berarti Allah Ta'ala itu berisi tangan, ya kan? Ini menunjukkan apa kita? Kalau kita dalam keseharian kita ya, bila membuka tangan itu ekspresi apa yuk? Menerima, ya. Kalau orang kadang menerima itu kan, kadang mau kayaknya gayanya pasti menerima bila membuka tangan itu. Maksudnya Allah Ta'ala itu senantiasa yabsutu, kapanpun Allah itu senantiasa menerima. Liyatuba musi'un nahar, untuk menerima pada malam hari, agar orang-orang itu bertobat yang maulah dosa pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'un laili, liyatuba musi'un laili. Dan senantiasa Allah juga membuka rahmatnya agar
pada siang hari agar bertobat orang-orang yang berbuat dosa pada malam hari. Artinya yang berbuat dosa pada malam hari kah, pada siang hari kah, Allah Ta'ala itu senantiasa membukakan daripada pintu-pintu rahmat dan taubatnya. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sampai kapan itu Allah senantiasa membuka taubatnya itu? Yaitu sampai matahari itu terbit daripada barat kita. Atau itu tanda-tanda kiamat yang kubro sudah. Belum lagi kiamat itu, belum lagi masih tanda yang paling diantaranya, yang besar tandanya. Nah, itu adalah lagi kiamat. Nah, bila sudah sampai matahari itu terbit dari arah barat, maka kada ada lagi yang ngarannya taubat itu sudah. Kada dapat diterima lagi. Nah, wah ini tambulu masih dari timur, mari kita sabartaan banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia itu bertobat sebelum terbit matahari itu dari baratnya, maka Allah akan menerima daripada taubatnya. Taballahu alaihi. Allah akan pasti akan menerima daripada taubatnya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min qibalil maghribi lababan masiratu ardihi 40 aman aw 70 sanatan fatahahu Allahu azza wa jalla lit-taubati yawma khalaqas samawati wal ard fala yughlikuhu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesungguhnya dari arah barat itu terdapat pintu yang luasnya itu kalau diukur seperti perjalanan 40 tahun lebarnya, ganalnya pintunya itu. Artinya luas banget. Atau 70 sanah, 70 tahun. Nah, ukurannya nih, kebiasaan mau ukur ganalnya pintu itu seperti kayak Pak orang melakukan perjalanan 40 atau 70 tahun. Artinya luar biasa ganalnya ya kah pintunya itu. Yang mana Allah itu senantiasa fatahullah membukakan daripada pintu tersebut untuk apa? Lit taubah. Itu merupakan pintu untuk orang yang bertaubat. Sampai kapan? Nah, artinya pintu itu tidak akan pernah tertutup sampai tatlu asyamsu minhu, sampai terbit matahari itu dari barat tadi. Kemudian waqad fataha lana sallallahu alaihi wasallam babar raja'i wa husnil dhanni billahi ta'ala wa ta'ala biqaulihi law akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-samaa'a thumma tubtum lataballahu alaikum. Allah. Nah, ini saking baiknya Banglah Allah Subhanahu wa taala ni lawan kita. Saking rahman dan rahimnya beliau kepada kita hamba-hambanya ini, Allah Ta'ala itu jikalau kita itu maulah dosa akhtatum melakukan kesalahan yang kalau diukur kesalahannya itu penuh sampai ke langit, ibaratnya kita nih dosanya ini mencapai sampai ke langit, bumi ini hibak dah sampai ke langit dosa kita aja misalnya. Tapi kemudian dia bertobat, maka lataballahu anhu. Pasti Allah akan memberikan taubatnya itu. Artinya apa? Artinya jangan pernah kita itu kita putus asa ya, kalau putus asa daripada pintu rahmat dan taubat Allah Subhanahu wa taala. Karena luar biasa iblis ini orang yang pintar. Kecerdasannya itu luar biasa. Bahanunya bila sudah menggoda umat manusia ini yang usianya terbilang tua misalnya. Nah, biasanya bila yang kayak itu tuh rentan digodanya dari segi harapan. Wah aja, kami terlalu banyak dosa dah. Ada bacaan lagi dah, dia ampuni. Baik, lancurakan hal lagi aja. Nah,
Itu behenu di anunya bila sudah tuha itu bisa diantaranya kayak itu siasatnya iblis nih, syaitan nih menggoda. Bila orang masih anum pulang bahaya. Tampul masih anum, lawas lagi meninggal ya. Nah, padahal kita kadang-kadang tahu ya kah? Bahkan sepersekian detik dari kehidupan kita setelahnya pun kita kadang kau menjamin ya kah? Apakah masih kau hidup atau ada lagi? Nah, maka kita sudah seharusnya senantiasa kita melakukan taubat ya kah? Setiap hari. Kada harus menunggu mulah dosa, setiap hari kita bertaubat. Di antaranya apa kita? Beristighfar ya, kalau sehari 100 kali misalnya. Karena Nabi itu sidin beristighfar sehari itu. Dalam riwayat 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Itu minimal segan Nabi. Padahal Nabi sudah jelas seorang Nabi yang maksum ya kah? Kada pernah tergawi kesalahan atau dosa sekecil apapun itu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya agar menjadi sebuah edukasi, pelajaran untuk umat ini. Supaya kita itu senantiasa mengompati sidin, bertobat juga. Nah, mudah-mudahan kita sebertaan ya awak bertobat, keluarga kita, sanak keluarga sebertaan, tetangga, seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap manusia itu mereka itu khata', pandai berbuat salah, pandai berbuat kekhilapan di kita, berbuat dosa semuanya kada terkecuali ya kah? Tapi sepaling baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah at-tawwabun. Artinya inya juga senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik kayak itu. Karena di antaranya kata para ulama itu lebih baik orang yang berisi dosa banyak tapi inya sadar kemudian inya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang mungkin dosanya kada terlalu banyak cuma inya merasa dirinya itu paling baik. Nah, paling bujur, paling baik, orang lain tuh di bawah inya. Nah, maka lebih baik yang tadi walaupun inya pendosa cuma inya bertobat. Ini bukan berarti kita dihimbau supaya menggawi dosa, kada. Maksudnya apa? Ketika kita tergawi dosa, maka secepatnya kita itu bertobat. Jangan menunggu esok atau kaina kada. Wah itu juga langsung sadar kita ingat kepada ampunnya, beristighfar, menyesali, berhenti dan berniat kuat berjanji kada lagi mengulangi. Nah, meskipun andai kata kayaknya ke depannya tak ulangi pulang, bertobat pulang ya kah? Karena kita ini sadar aja kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa ai fi muqabalati syahwah. Kita ini manusia ini diciptakan dalam keadaan yang dhaif, lemah aja kita. Di antara tafsirannya fi muqabalati syahwah. Ketika kita itu berhadapan lawan nafsu kita seorang juga. Nah, nafsu kita. Makanya para sahabat itu sempat terkejut lawan Nabi. Tatkala Nabi itu menyambut kita telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar kata Nabi. Wah, kata sahabat. Makanya ini berperang nih para sahabat. Yang luar biasa berperang itu kan bersimpah darah aja kita jihad. Tapi kata Nabi itu jihad yang kecil. Ada jihad yang lebih besar lagi apa itu? Jadi Nabi jihadun nafs. Kita bersusah payah melawan daripada nafsu kita. Itu jihad yang akbar, lebih besar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian ada sebuah hadis yang menarik
dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjelaskan sesungguhnya inna abdan, ada seorang itu asaba dzamban, inya ini tagawi dosa, berbuat dosa. Kemudian dia berkata, faqala ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni adnabtu, aku ini sudah tagawi dosa nah. Faghfirhu li, maka berikanlah ampunan kepadaku. Jar hamba tadi nih. Faqala lahu rabbu, kemudian Allah pun berfirman, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Hambaku ini sadar, ini diisi Tuhan yang senantiasa memberikan ampunan terhadap dosanya itu. Kemudian wa ya'khudhu bihi, dan ia masih dianggap, artinya ini hambanya ini sadar aja diisi Tuhan dan masih menganggap diisi Tuhan gitu nah. Ada orang merasa inya tuh kada diisi Tuhan, ini ada pang manusianya kayak itu tuh berarti. Manusia nang merasa inya tuh kada diisi Tuhan, lalu inya tuh putus asa, larut selarut-larutnya dalam gelimang dosa itu. Ada manusia yang kayak itu. Nah, karena kada tahu bang, kada suah belajar bang, kada suah duduk di majlis ilmu bang. Nah, kada tahu jadinya. Kemudian faghfara lahu, Allah pun memberikan ampunan kepada sang hamba tadi. Kemudian tsumma makatha, tidak beberapa lama, Masya Allah, tsumma asaba dzamban akhar, ternyata sang hamba tadi tagawi dosa yang lain pulang. Imbah maulah dosa, ia minta ampun, Allah ampuni, kemudian tagawi dosa pulang. Wa rubbama qala thumma adama dzamban akhar faqala ya Rabbi, kemudian ia berkata pulang, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini adnabtu, tagawi dosa pulang. Faghfirhu li, ampuni ulun nih. Nah. Qala rabbuhu, Allah pun berkata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi, sama seperti yang sebelumnya. Hambaku ini tahu ia ini biisi Tuhan yang senantiasa mengampuni dosa, diampuni pulang oleh Allah Ta'ala. Tsumma makatha masya Allah tsumma asaba dzamban akhar, ternyata kada sampai di situ, masih tagawi pulang dosa yang lain pulang tagawi. Tsumma adnaba dzamban akhar faqala ya Rabbi idni adnabtu dzamban faghfirhu li, sesungguhnya ulun ini tagawi dosa pulang, berikan ampunan. Kemudian kata Allah, faqala rabbuhu alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi, sama. Allah berkata, hambaku ini tahu masih bahwasanya ini diisi Tuhan yang senantiasa mengampuni dosa, dan ini sadar. Faqala rabbu ghafartu li abdi falyamal ma syaa, maka sampailah puncaknya Allah Ta'ala itu berkata, aku telah ampuni bagi hambaku ini, maka silahkan inya hana berbuat apa saja. Nah, ini bukan berarti himbauan hana berbuat apa saja, ada. Maksudnya apa? Di antaranya muallif menjelaskan, kata Jersidin, ini termasuk daripada apa? Hikmah yang luar biasa ganalnya bagi orang yang banyak melakukan istighfar dan taubat, ya kah? Maka Allah akan berikan apa baginya itu kaina? Allah akan berikan azimu hayaihi minallah. Allah berikan rasa malu yang luar biasa ganalnya. Nah, bila orang itu sudah terbiasa banyak bertobat, banyak beristighfar, Allah akan karuniakan rasa malu. Jadi ini ibaratnya disuruh, nah silakan gawi apa aja, kada hakon juga menggawi, karena ganalnya rasa malunya tadi. Kemudian rasa malu daripada Allah Subhanahu wa taala yang yu'iffahu, yang akan menjauhkan daripada ia itu daripada dosa-dosa dan kesalahan tadi. Jadi rasa malu itu nanti yang akan maulah ingin itu terhindar daripada daripada gawian-gawian kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu.
Jadi kalau dikatakan, nah silakan lakukan apa saja, makanya tetap kada hakun menggawi. Karena tadi Allah berikan rasa malu yang amat-amat luar biasa bagi orang yang senantiasa bertobat dan beristighfar. Jadi kada istilah kata kita itu apa? Putus harapan ya kita, putus asa. Kada ada istilah itu. Senantiasa Allah itu membukakan pintu rahmat dan taubatnya bagi hamba-hambanya yang mau bertobat kepadanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa min khasaisi hadil ummah anna taubatas sadiqah tarfa'ul abda ila a'la darajatil kamal wa arfa'i maratibil jalal faya'lu wa ya'lu bal qad yazidu ala kathirin min arbabil a'mani wal mujahadat. Nah, kemudian daripada kemuliaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesungguhnya taubat yang bujur-bujur, yang serius, yang benar-benar, taubatan nasuha, itu akan mengangkat seseorang itu kepada derajat yang tinggi, derajat kesempurnaan, dan akan mengangkat kepadanya itu martabat yang tinggi, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faya'lu wa ya'lu, terus naiknya. Bal qad yazid, dan bahkan ia itu akan apa? Akan bertambah terus menjadi orang-orang yang hobi terhadap amal-amal soleh aja lagi. Nah, bila orang itu sudah senantiasa banyak bertobat, dia itu akan mencapai titik menjadi orang-orang yang kesenangannya itu hanya maulah amal soleh aja lagi, mujahadah aja lagi. Kadang-kadang lagi dah kacar tegawi-gawi dosa tu. An Imran ibn Husain radhiyallahu an, ada sebuah hadis dari sahabat Imran ibn Husain. Beliau pernah berkata, menceritakan, anna imra'atan, sesungguhnya di zaman Nabi itu ada seorang perempuan min Juhainah, dari kabilah Juhainah, yang atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hubla, apa? Bertianan je kita, hamil. Karena suah tagawi zina tadi, dosa. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan, aku ini tegawina, dosa yang harusnya disangsi, saddan. Faqimhu alayya, maka lakukan sanksi itu kepadaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memanggil walinya, keluarganya siapa? Faqala ahsin ilaiha, maka berbuat baiklah kepadanya. Artinya kadang-kadang dilakukan hukum had terlebih dahulu sebelumnya ini melahirkan anaknya dahulu. Fa idza wada'at fa'tini biha. Ya Nabi ketika ia itu sudah melahirkan, berarti anaknya itu sudah disusui sesuai tuntutan 2 tahun, datang kembali ke sini, maka akan dilakukan had tadi. Kemudian fa'ala fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha. Hasil singkat cerita, sang perempuan yang hamil tadi, yang minta dihukum tadi, karenanya tegawi dosa. Dan karena keimanannya, orang beriman tuh ketika tegawi dosa itu gelisahnya. Nah, cepat-cepat membersihi daripada dosa itu. Nah, jadi setelah ia melahirkan, boleh lawan Nabi, akhirnya dilakukanlah hukumnya itu, hukum rajam. Nah, artinya ini perempuan sudah melakukan zina tatkala ia itu sudah apa? Menikah. Nah, bila orang menikah kemudian menggawi zina, maka hukumannya apa? Rajam. Rajam itu dilempari batu sampainya meninggal. Biasanya ditanam di tanah supaya ia kada kabur. Kemudian fasyuddat, diikat, pakaiannya diikat supaya kada terlepas, auratnya kelihatan. Kemudian summa amara biha farujimat, dirajamlah perempuan tadi sampainya meninggal. Summa shalla 'alaiha, dan kemudian Rasul pun mensalati akan perempuan tadi. Faqala lahu Umar, bingung ya sahabat Umar nih, berkata, ya Rasulullah, engkau
tusalli 'alaiha, engkau mensolatinya, yang waqad zanat, dan perempuan itu sudah melakukan zina, dosa besar nih. Kata Rasul SAW apa? Laqad tabat taubatan, perempuan tadi sungguh telah melakukan taubat. Lau qussimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum, yang mana taubatnya itu jikalau dibagi ke 70 orang di Madinah nih cukup itu taubatnya. Apalagi segini haji seorangan perempuan tadi. Nah, wa hal wajadta afdala min anjadat bi nafsiha lillahi azza wajalla, ya Nabi, apakah engkau dapati yang lebih afdal daripada perempuan ini yang ia itu bersungguh-sungguh tadi memaksakan dirinya itu supaya bertobat karena Allah Subhanahu wa taala, karena kada lain kada bukan pasti dia segala Allah taala niatnya itu. Pacang mati bang dah perempuan tadi, pasti deh hatinya itu yakin dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diapresiasi oleh Nabi orang yang bertobat itu. Nah, artinya dalam hadis yang lain, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Karena Nabi orang yang bertobat nasuha, yang wujud-wujud tobat itu sama seperti orang yang kada ada berdosa sama sekali sudah. Bersih sudah. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kiranya ini yang dapat ulun sampaikan daripada bab sa'ati rahmatillah li hadil ummah bi fati abwabit taubah. Sedikit ada waktu kita menyambung daripada kemuliaan bulan Rajab. Kemudian sampailah kita daripada kemarin nama-nama bulan Rajab, ada Al-Asam, ada Al-Mudhar, ada Al-Fard. Al-Asam, kenapa disebut Al-Asam? Karena bulan Rajab itu dahulu di zaman bahari kan sunyi, kada ada suara pedang, kada ada orang yang berperang. Kemudian dinamakan Al-Mudhar karena dinisbatkan kepada suatu kabilah Quraisy yang artinya Mudhar. Karena kemuliaan bulan Rajab itu. Bulan Rajab itu dinisbahkan milik mereka karena mereka yang bisa menghormatinya. Artinya kemuliaan bulan Rajab yang luar biasa itu tadi. Kemudian dinamakan bulannya Al-Fard karena ia tuh tersendiri bang. Rajab ini kan tersendiri, yang bulan Asyurul Hurum ini tersendirinya, tapi sah lawan yang tiga itu, yang Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian amalan dan kegiatan di bulan Rajab, nah diantaranya para ulama itu menganjurkan kepada kita itu banyak-banyak beristighfar di bulan Rajab ini. Beristighfar. Dan banyak-banyak berdoa, utamanya pada malam awal Rajab. Nah, malam awal Rajab. Nabi khamsul layalin la yuraddu fihinna da'wah. Ada 5 malam ya Nabi yang tidak akan pernah Allah tolak doa pada 5 malam itu. Di antaranya apa? Awalul lailatin min Rajab. Malam awal pertama daripada bulan Rajab. Nah, insyaallah 2 pekan lagi kita masuk bulan Rajab ya. Jadi kita banyak-banyak berdoa karena pada malam awal itu, karena itu malam yang mustajabah. Ya Allah itu berkenan membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya pintu doa bagi orang-orang yang ingin berdoa. Nah, kemudian selain istighfar, berdoa, ulama juga menganjurkan kita itu banyak berpuasa. Nah, berpuasa. Karena di antaranya itu ada yang luar biasa faedahnya, cuma kada ulun bacakan kaina aja kaina. Kira apa baraknya aja hanya ulun bacakan kaina. Nah, di antara kemuliaan bulan Rajab itu apa juga? Karena di situ terdapat peristiwa apa aja kita? Isra Mi'raj. Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin minal mulami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Di antaranya dalam burdah itu ada
Al-Imam Al-Busiri menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Saraita min haramin lailan ila haramin. Yang mana Rasul melakukan perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Rasul naik Mi'raj ke langit ketujuh, ke Sidratil Muntaha. Nah, itu dijelaskan dalam qasidah Burdah di antaranya. Nah, itu menjadi kemuliaan tertentu bagi bulan Rajab. Nah, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan untuk amalan-amalannya insyaallah, karena ada kita bagikan, ada bekartas insyaallah karena para paraknya haji sudah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barakah dunia wal akhirat. Dan salah khilaf mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kekhilafan itu dari ulun, kalau ada itu kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa fi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma hdina bihudak waj'al